Enten, sebuah katana yang digunakan Chihiro untuk membasmi kelompok Kurogumi bukanlah pedang biasa, melainkan pedang sihir yang dibuat ayahnya, Kunishige Rokuhira. Pedang itu sanggup melepaskan energi spirit yang sangat besar dalam wujud ikan mas koki. Pada episode sebelumnya, Chihiro yang sudah berumur 18 tahun mendadak menjadi seorang pemuda yang penuh dendam. Bersama Shiba, dia menyerbu markas Kurogumi demi mencari informasi mengenai kelompok penyihir yang disebut Hisaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Chihiro dan di mana ayahnya sekarang berada? Setelah menumpas semua anggota Kurogumi, Chihiro mendekati bos mereka dan meminta informasi mengenai kelompok misterius yang disebut Hisaku. Shiba yang berada di luar masuk untuk menolong pemuda yang sebelumnya ditangkap oleh Kurogumi. Setelah memeriksa pemuda itu dan merasa kondisinya baik-baik saja, dia pun mendekati bos itu untuk menakut-nakutinya agar menjawab semua pertanyaan Chihiro. Jika tidak, dia akan dijadikan makanan ikan. Nani? Bos itu hanya diam saja ketakutan, sehingga Shiba pun merasa bangga dengan aksinya itu. Saat Chihiro sedang menjelaskan tujuannya pada bos Kurogumi, Shiba yang memiliki sifat tengil ikut-ikutan menanggapi ucapannya, sehingga Chihiro menatapnya dengan ekspresi kosong. Melihat tanggapannya tidak diperlukan, dia pun mengajak pemuda yang mereka tolong itu untuk pergi keluar. Ketika bos itu hendak membocorkan informasi mengenai Hisaku, tiba-tiba saja akar pohon yang sangat besar menyembur keluar dari kepalanya dan menjalar ke seluruh ruangan. Chihiro segera bereaksi dengan melompat ke belakang sambil memotong akar-akar yang menyerangnya. Si pemuda yang mereka tolong itu hampir dipatok oleh akar yang melesat di depan wajahnya. Untung saja Shiba segera menangkapnya dan langsung berpindah tempat menggunakan sihirnya. Pemuda itu terheran-heran melihat dirinya tiba-tiba sudah berada di luar. Namun hal itu sangat wajar bagi seseorang yang tidak pernah melihat penyihir. Setelah mengamankan pemuda itu, Shiba segera memeriksa keadaan Chihiro. Di dalam gedung, Chihiro tampak baik-baik saja. Namun bos Kurogumi tewas dengan cara mengerikan. Tubuhnya ditumbuhi akar pohon yang menjalar kemana-mana. Melihat sihir seperti itu, Chihiro semakin yakin kalau pelakunya adalah kelompok Hisaku. Mereka menanamkan sebuah mantra pada bos itu untuk mencegah jika identitasnya dibocorkan. Melihat usaha mereka menemui jalan buntu, Shiba dan Chihiro memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Saat hendak melangkah, Chihiro hampir pingsan gara-gara kelelahan akibat menggunakan kekuatan pedangnya, sehingga Shiba segera membantunya berjalan. Namun dia cukup terkesan dengan kemampuan Chihiro yang mampu menggunakan enten dengan baik, meski belum 100% menguasai potensi dari katana sihir itu. 3 tahun lalu, segel pelindung yang dipasang untuk melindungi kediaman Kunishige mendadak hancur secara misterius, sehingga Shiba yang merasakan energinya hilang segera berangkat dari Tokyo menemui sahabatnya. Dia terkejut mendapati Kunishige sudah tewas, sementara Chihiro sedang duduk di sampingnya dengan luka di wajah sambil memegangi sebuah katana. Rupanya 3 orang misterius bertato muncul dan membunuh Kunishige serta mencuri 6 katana sihir miliknya. Ke-6 katana itu bukanlah pedang biasa, namun memiliki kekuatan maha dahsyat yang diciptakan Kunishige saat perang Seitei terjadi. Setelah perang itu berakhir, Kunishige menyimpannya di bawah tanah agar tidak jatuh di tangan orang yang salah. Dengan kepergian ayahnya, Chihiro hanya bisa mengenang momen terakhir saat dirinya diperlihatkan 6 katana sihir. Ketika melihat pedang-pedang itu, Chihiro berasumsi untuk membuat katana sihir seperti yang dilakukan ayahnya. Meski tidak melarangnya, ayahnya justru ingin Chihiro membuat katana sesuai dengan karakteristiknya sendiri, bukan meniru orang lain. Dia harus melihat dunia luar, belajar dari pengalaman hidup, serta harus memiliki visi yang tepat. Barulah setelah itu dia dapat menciptakan katana yang bermanfaat bagi semua orang.
ayahnya pun mengajak Chihiro untuk sama-sama belajar menjadi seorang penempa pedang yang baik. Chihiro menerima ajakan ayahnya dengan sukarela. Hanya saja, tampang ayahnya yang begitu serius saat memberikan penjelasan tidak cocok memakai kaos bertuliskan "Ore, cuacanya cerah" karena mengganggu konsentrasinya. Melihat wajah ayahnya yang sangat disayangi tewas dengan cara mengenaskan, Chihiro tidak dapat menahan tangisnya. Mengapa ada orang yang begitu tega menghabisi ayahnya? Padahal dia adalah pria yang sangat baik, yang sangat menghargai pekerjaannya sebagai pembuat pedang. Dengan hati yang begitu terluka, Chihiro bersumpah untuk memburu pelakunya dan menghabisi mereka semua tanpa sisa. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahnya adalah sebuah pedang yang sangat dilindunginya dengan taruhan nyawa. Pedang sihir ketujuh, Enten. Di Tokyo, Chihiro tampak murung setelah pencariannya terhadap kelompok Hisaku menemui kebuntuan. Sementara memandangi ikan-ikan kecil yang meliuk-liuk mengelilingi pedangnya, Shiba datang membawa kabar mengejutkan. Tampaknya ada seseorang yang mengetahui keberadaan katana sihir Kunishige. Mendengar hal itu, Chihiro pun segera memasukkan pedangnya dan berangkat bersama Shiba. Katana merupakan senjata yang dilegalkan oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri. Sayangnya, dengan bebasnya penggunaan katana, hal itu justru memicu meningkatnya kejahatan. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang istimewa untuk menekan kejahatan yang semakin menjadi-jadi. Mereka adalah ahli sihir atau penyihir. Dengan kehadiran mereka, semua orang baik individu maupun perusahaan-perusahaan besar dapat menggunakan jasanya untuk keamanan. Di Tokyo tersedia sebuah agensi yang berfungsi sebagai tempat penyedia jasa. Salah satu agensi paling terkenal adalah Cafe Haru-Haru yang dijaga oleh seorang gadis bernama Hinao. 3 tahun lalu, Shiba datang menemui Hinao untuk mengabarkan kematian Kunishige. Dia juga memberitahukan rumor bahwa pelakunya adalah kelompok misterius bernama Hisaku, serta hilangnya katana sihir milik Kunishige. Mendengar hal itu, Hinao dibuatnya bingung dengan semua info yang dibeberkan Shiba. Dia baru mengerti setelah Chihiro muncul di depan pintunya bahwa Shiba bersahabat dengan Kunishige dan kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan mencarikan informasi mengenai Hisaku. Namun hampir 3 tahun tidak ada petunjuk sama sekali, hingga beberapa hari yang lalu seorang gadis cilik datang di depan kafenya. Mengetahui ada seorang saksi mata yang melihat katana sihir, Shiba dan Chihiro segera bergegas menuju Cafe Haru-Haru. Dengan suara lantang, Shiba menyapa Hinao yang menyambutnya dengan ketus karena suaranya seperti om-om yang berisik. Namun ketika melihat Chihiro, dia memujinya karena semakin terlihat keren. Kasihan sekali Om Shiba ya. Mereka berdua dibawa untuk menemui saksi mata yang katanya telah melihat katana sihir. Ketika melihat saksi mata itu, Shiba dan Chihiro menjadi ragu karena dia hanya seorang bocah cilik yang sedang bobok siang. Menurut pengakuan si bocah, dia ingin menyewa penyihir sebagai bodyguardnya karena dia sedang dikejar oleh orang jahat yang memakai pedang yang sangat kuat sekali. Ucapan pedang yang kuat ternyata menarik perhatian Hinao, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa pedang yang dimaksudnya adalah pedang sihir. Mendengar cerita seperti itu, Shiba dan Chihiro semakin ragu dengan saksi mata itu. Apalagi anak kecil suka berimajinasi tingkat dewa. Shiba pun meminta Hinao untuk tidak mempercayai ucapan seorang bocah. Sementara mereka bertiga berdiskusi, bocah itu mulai mengigau mengenai kuda Nil dan pembelahan sel, membuat Hinao takjub karena anak sekecil itu paham soal pelajaran biologi. Tiba-tiba dia bangun dari mimpi buruknya dan terkejut melihat Shiba sedang memandanginya. Tanpa malu-malu, bocah itu segera bertanya apakah dia bodyguardnya. Namun Shiba segera mencecarnya dengan pertanyaan apakah benar nyawanya terancam atau hanya kebohongan anak kecil.
Bocah itu tidak mau menjawab sehingga Shiba menyuruhnya pulang daripada bikin prank ke orang dewasa. Tapi bocah itu geleng-geleng kepala gak mau pulang. Alasannya karena dia tidak punya rumah maupun orang tua. Mendengar hal itu, Shiba berniat untuk membawanya ke panti asuhan. Namun Chihiro merasa iba dengan kondisi gadis itu, sehingga dia menanyakan padanya apakah sudah makan. Belum sempat dijawab, perut bocah itu sudah berbunyi. Alhasil Chihiro mengajaknya ke restoran tempura sesuai permintaan gadis itu. Melihat sikap Chihiro yang peduli pada orang lain, Shiba baru menyadari kalau sejak kecil dia memang pandai merawat ayahnya dengan baik. Di dalam restoran, gadis cilik itu memperkenalkan dirinya dengan nama Char. Setelah saling berkenalan, mereka mulai menyantap ramen yang sudah dihidangkan itu. Chihiro kemudian menyampaikan pada Char, setelah makan dia akan dibawa ke panti asuhan. Bocah itu kaget karena mengira ajakan makan ramen adalah tanda kesepakatan untuk melindunginya. Namun Chihiro tidak mau dipermainkan anak kecil, sehingga dia meminta Char menyebutkan alasan dirinya dikejar orang jahat. Sayangnya bocah itu tidak mau mengatakannya, sehingga percakapan mereka pun terdiam sejenak. Di saat bersamaan, seorang pria bertubuh jangkung masuk ke dalam restoran dan duduk di belakang Chihiro. Chihiro lalu menanyakan pada Char mengenai pedang yang katanya sangat kuat sekali. Sambil mengunyah tempura yang lezat itu, Char mengatakan bahwa pedang yang dilihatnya adalah pedang yang dapat mengeluarkan awan. Seketika saja Chihiro terkejut karena dia ingat salah satu katana sihir milik ayahnya memiliki kemampuan seperti itu. Merasa kalau ucapan bocah itu bukan imajinasi anak kecil, Chihiro ingin tahu apakah pemilik pedang itu punya tato berlambang api. Sayangnya Char tidak memperhatikan hal itu. Sementara Chihiro sibuk menggali informasi yang diketahui Char, pria jangkung yang duduk di belakang mereka mendadak ribut dengan pemilik restoran dikarenakan dia tidak memesan apapun. Tiba-tiba, pria itu langsung menusuk pemilik restorannya dengan sumpit, mengundang perhatian Chihiro. Ketika Chihiro hendak menghentikan pria itu, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah mantra, Furaku. Sebuah boneka Daruma muncul di depan mata Chihiro dan langsung meledak mengempaskan Chihiro keluar dari restoran itu. Untung saja berkat katana sihirnya, Chihiro berhasil menangkis ledakannya. Melihat serangan mendadak itu, Chihiro akhirnya percaya dengan ucapan Char yang meminta perlindungan, sehingga dia pun meminta maaf karena sudah meragukannya. Dalam posisi terikat, Char memaafkan Chihiro dan meminta dia segera menolongnya. Tanpa ragu, Chihiro meraih katananya dan langsung melepaskan Kuro yang menebas tali pengikat Char. Serangan yang tidak terduga itu mengecoh si penyihir karena dia tidak menduga tebasannya dapat dilakukan dari jarak jauh. Momen itu dimanfaatkan Chihiro untuk memanggil Shiba. Dalam sekejap, Shiba langsung menangkap bocah itu dan tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam mobil. Gadis itu sangat terkejut melihat dirinya sudah ada di situ, sehingga Shiba pun menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir untuk berpindah tempat. Bagi orang awam, teknik teleportasi itu akan membuat tubuhnya merasa tidak nyaman, seperti mual. Namun anehnya, Char tidak merasakan sakit apapun, membuat Shiba penasaran siapa gadis itu sebenarnya. Melihat sihir yang dilakukan Shiba dan Chihiro, Char ingin sekali melakukannya. Untungnya semua orang dapat melakukan sihir. Energi yang digunakan para penyihir sebenarnya berasal dari energi kehidupan yang dimiliki setiap manusia. Sehingga jika dilatih dengan baik, maka orang itu dapat mengubah energi kehidupan menjadi energi sihir. Merasa dipecundangi oleh Chihiro dengan merampas Char dari tangannya, penyihir itu menjadi emosi dan meminta mereka mengembalikan bocah itu. Namun, sekalipun emosinya mendidih sampai pembuluh darah, Chihiro mengabaikan permintaannya dan langsung mengayunkan pedangnya yang melepaskan energi roh dalam wujud ikan mas raksasa.
Penyihir itu terkejut melihat penampakan ikan raksasa yang berenang mengelilingi Chihiro. Begitu pula Char yang bertanya-tanya kenapa ada ikan mas yang keluar dari pedang Chihiro. Shiba pun menjelaskan padanya bahwa ikan yang dilihat mereka merupakan manifestasi dari energi roh yang dikeluarkan Enten. Pedang sihir Konosuke mampu meningkatkan energi manusia hingga berkali-kali lipat, sehingga saking besarnya energi yang saling bertumpuk itu akan meluap keluar dari tubuhnya dalam wujud yang dapat dilihat secara kasat mata. Chihiro segera melakukan serangan pertama dengan melepaskan Kuro, namun penyihir itu berhasil mengelak dan berbalik menyerangnya dengan Kuraku. Sambil menghindari serangan-serangan itu, Chihiro berusaha menggali informasi mengenai keberadaan katana sihir. Namun penyihir itu enggan menjawabnya, kecuali kalau dia dikalahkan. Merasa Char bersembunyi di dekat situ, penyihir itu membuka mulutnya selebar mungkin dan meminta gadis itu untuk menyerahkan diri. Jika tidak, semua orang yang menolongnya akan berakhir tragis sama seperti ibunya. Mendengar ancaman seperti itu, Char mulai ketakutan, sehingga Shiba yang memperhatikan ekspresinya langsung menenangkan hatinya. Namun penyihir itu terus mengoceh, bahkan dia menghina kematian yang dialami ibu Char. Hal itu ternyata mengganggu konsentrasi Chihiro yang teringat akan kematian ayahnya, sehingga tanpa disadarinya 3 buah Daruma sudah melayang di depan wajahnya. Daruma itu meledak dengan dahsyat, menyebabkan gedung sekelilingnya hancur. Namun secara mengejutkan, Chihiro tidak terluka sedikit pun karena dia berhasil menahan ledakan itu dengan sebuah jurus, Aka. Sebuah teknik yang dikeluarkan Enten dalam wujud ikan mas merah untuk melindungi dirinya dari serangan magis. Melihat penyihir itu tidak dapat diajak negosiasi, Chihiro memutuskan untuk bertarung dengan serius. Dia segera melompat dan melepaskan energi Kuro yang sangat besar, mengejutkan penyihir itu. Ketika Chihiro hendak mengayunkan pedangnya lagi, penyihir itu segera melemparkan Daruma di kakinya untuk mencegah Chihiro menggunakan Kuro. Melihat bom itu, Chihiro segera melompat ke udara. Tanpa disangka-sangka, penyihir bertubuh jangkung itu sudah berada di belakangnya. Dia segera melilit Chihiro dengan erat dan langsung melepaskan Furaku di kedua telapak tangannya. Namun, sebelum Furaku itu menghantam Chihiro, tanpa diduga-duga, Chihiro membalikkan pedangnya dan secara mengejutkan juga melepaskan Furaku yang dikombinasikan dengan Aka. Alhasil, penyihir itu meledak dengan jurusnya sendiri. Namun, seperti peribahasa berbunyi, sudah jatuh ditimpa tangga pula, bom yang masih dipegangnya juga meledak, menambah penderitaannya. Shiba yang menyaksikan hal itu menjelaskan pada Char bahwa Aka, jurus yang dipakai Chihiro untuk menangkis serangan magis, dapat menyerap energi lawan dan digunakan kembali. Ketika penyihir itu menyerangnya dengan Furaku, Chihiro menggunakan Aka untuk melindungi dirinya dari ledakan, sekaligus menyerap energinya. Itu sebabnya dia dapat menggunakan Furaku. Melihat kemenangan yang diraih Chihiro, Char memujinya sebagai bodyguard yang hebat dan layak untuk melindunginya. Namun pujiannya diledek Chihiro karena tidak punya uang untuk menyewanya. Meski begitu, Chihiro menerima tawaran gadis itu karena mereka punya tujuan yang sama. Dia kemudian mendekati penyihir yang sudah gosong itu dan memberinya 3 pertanyaan. Siapa bosnya, kenapa mereka ingin menangkap Char, dan di mana keberadaan katana sihir Kurigumo.